Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Fauzia Raihana Wardah dengan nomor 162. Saya Octavia Batu dengan NIM 147. Dan saya Ulfian Nurmaliza dengan NIM akhir 064. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan dari tugas yang telah kami kerjakan. Jadi untuk sistem informasi pelayanan kesehatan yang telah kami kerjakan itu meliputi mengelola data pasien secara terstruktur. Itu terdiri dari identitas pasien, nomor telepon, alamat, NIK. Dan yang kedua mengelola proses pendaftaran. Jadi nanti pasien akan mendapatkan nomor antrian di proses pendaftaran ini, serta keluhan apa yang diderita oleh pasien. Lalu menyimpan setiap hasil pemeriksaan pasien itu di rekam medis. Terus menyimpan informasi dan jadwal kerja dokter, menyimpan setiap tindakan medis, dan mengelola resep obat yang diberikan kepada pasien, serta detail administrasi obat seperti biaya per item obat. Next. Lalu ini untuk konseptual data kami. Jadi di sini kami ada 9 entitas, di mana ada entitas pasien, pendaftaran, rekam medis, tindakan, obat, jadwal dokter, resep, dan detail administrasi. Pada entitas pasien, terdapat atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan NIK. Lalu pada entitas pendaftaran, terdapat atribut ID pendaftaran, tanggal daftar, nomor antri, keluhan, ID pasien, serta ID dokter. Lalu pada entitas dokter ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. Di jadwal dokter ada ID jadwal, hari, jam kerja, dan ID dokter. Lalu pada rekam medis ini mencakup rekam medis pasien yang telah mendaftar, yaitu ada ID rekam medis, tanggal rekam medis, keluhan, diagnosis, tekanan darah, suhu tubuh, tinggi badan, berat badan, catatan dokter, ID pendaftaran, dan ID dokter. Lalu di tindakan ada ID tindakan, nama tindakan, biaya tindakan, serta ID rekam medis. Pada entitas obat ada ID obat, nama obat, jenis obat, harga satuan, serta status obat. Status obat ini true false kami buat kebolehan seperti kayak tersedia, itu true tuh artinya tersedia. Untuk resep ada ID resep, dosis, aturan pakai, tanggal resep, ID obat, serta ID rekam medis. Lalu yang entitas terakhir kami ada detail administrasi. Ini terdapat ID detail resep, kuantitas, total, tanggal detail, ID resep, ID obat, serta ID tindakan. Untuk kardinalitasnya, pasien ke pendaftaran one to many, pendaftaran ke rekam medis one to one, untuk rekam medis ke tindakan one to many, dokter ke pendaftaran one to many, dokter ke rekam medis one to many, dokter ke jadwal dokter one to many, tindakan rekam medis ke tindakan one to many, rekam medis ke resep one to many, obat ke resep one to many, serta resep ke data administrasi one to many, dan tindakan ke data administrasi one to many. Karena pada pasien ke pendaftaran one to many, karena satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran. Dan untuk dokter ke pendaftaran itu satu dokter bisa melayani banyak pendaftaran. Untuk dokter dan jadwal dokter, satu dokter bisa memiliki banyak jadwal kerja. Terus untuk pendaftaran ke rekam medis ini one to one karena satu pendaftaran hanya bisa menyimpan satu rekam medis. Dan untuk rekam medis ke tindakan karena satu rekam medis itu bisa berisi banyak tindakan yang telah dilakukan oleh dokter. Untuk resep ke rekam medis kan ini rekam medis ke resep kan untuk ini jadi banyak resep itu bisa satu rekam medis bisa berisi banyak resep. Dan untuk resep obat ke resep banyak resep bisa mengandung banyak obat. Untuk resep dan detail administrasi itu satu resep bisa untuk banyak detail administrasi. Next. Di PDM ini kami sudah menambahkan tipe-tipe data dari atribut yang sudah dibuat ini.
Di ID pasien menggunakan varchar, nama pasien varchar, alamat juga memakai varchar, di tanggal lahir juga date, nik varchar 16 kan idealnya 16, terus nomor telepon juga varchar, di ID pendaftaran varchar, ID pasien varchar, ID dokter varchar, tanggal daftar date, nomor antri memakai serial agar nanti pas menambah data bisa otomatis keisi. Di keluar nanti juga pacar ID rekam di tabel rekam medis, yaitu ada ID rekam medis maka pacar, ID pendaftaran pacar, ID dokter maka pacar, tanggal rekam, date, keluhan pacar, diagnosa pacar, tekanan darah maka pacar, dan terus suhu tubuh maka desimal 2,1 karena nanti misal suhu tubuh 38,1 kayak gitu. Terus di badan pakai desimal 3,1, berat badan desimal 3,1, catatan dokter menggunakan teks karena bisa saja dokter nanti memberi catatan yang sama. Kemudian di tabel tindakan ada ID tindakan menggunakan varchar, ID rekam medis varchar, nama tindakan varchar, biaya tindakan integer. Terus menyambung lagi ke detail administrasi ini, ID detail resep varchar, ID resep varchar, ID tindakan varchar, ID obat varchar, kuantitas maka integer, total integer, dan tanggal detail maka date. Terus menyambung ke resep, di tabel resep ini ada ID varchar, ID obat varchar, ID rekam medis maka varchar, tanggal resep, date, dosis varchar, aturan pakai varchar. Kemudian di resep ini terdapat obat, tabel obat ini ada ID obat maka varchar, nama obat varchar, jenis varchar, harga satuan, integer, dan status gorean yang nanti dibuat true itu tersedia. Kemudian di tabel dokter ada ID dokter, varchar, nama dokter varchar, spesialis varchar, nomor telepon. Dari tabel dokter ini memiliki relasi ke jadwal dokter. Ada ID jadwal varchar, ID dokter varchar, hari varchar. Pada jam kerja ini kami memakai varchar karena yang kami masukkan nanti rentang jamnya. Misalnya jam kerja dokter ini dari jam 8 sampai jam 12. Next. Jadi kita masuk ke dalam query membuat data definition language. Jadi di sini kami bakal create table dari 9 entitas yang kami miliki, yaitu pasien, dokter, pendaftaran, jadwal dokter, rekam medis, dan entitas lainnya. Kemudian kami akan melakukan data manipulation language, yaitu kami bakal insert data. Jadi data kami salah satunya di eh, tabel pasien kami punya 35 data. Next. Kemudian masuk ke query laporan dari data rekam medis pasien dengan query berikut. Jadi kita ambil data dari rekam medis yang diinisialisasikan dengan RM, yaitu kolom ID rekam medis, kemudian P yang diinisialisasikan dengan pasien dan mengambil kolom nama pasien, dan lanjut ke bawah. Kemudian kita akan join pendaftaran pasien, dokter, kemudian akan kita urutkan dengan tanggal rekam, dan bisa dilihat hasil dari query-nya. Di sini akan ada semua data atribut dari eh, tabel rekam medis. Lanjut ke query laporan laporan data pendaftaran pasien dalam 1 bulan. Di sini juga kita select
eh, kolom tanggal daftar, kemudian semuanya, dan kita akan join pasien, dokter, kemudian kita akan mengambil tanggal daftar dari rentang tanggal 1 November 2025 sampai tanggal 30 November 2025. Bisa dilihat dari hasil query-nya, eh, tanggalnya sudah berurut dari tanggal 1 ke tanggal 30 November. 29 karena di data hanya ada pada 29. Kemudian masuk ke query laporan diagnosa dan strok obat pasien. Jadi di sini kita akan mengambil kolom nama pasien, dan selanjutnya kemudian dari detail obat juga dari detail tindakan dan total biaya administrasi. Kemudian kita akan join eh, resep, tabel resep, obat, tindakan, rekam medis, pendaftaran, pasien, dokter, dan akan kita urutkan. Ada dua kondisi dari query laporan diagnosanya, di mana tabelnya akan diurutkan melalui nama pasien dari huruf A sampai selanjutnya. Baik, untuk itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.